그 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aprilia dengan NIM 23231041 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang business plan atau perencanaan sebuah usaha. Nah, untuk menjadi seorang wirausahawan itu dimulai dengan sebuah rencana. Rencana tersebut disertai dengan kreativitas calon seorang wirausahawan itu. Nah, sebuah rencana usaha yang dirancang secara tertulis dan resmi untuk menjalankan perusahaan merupakan perangkat yang tepat untuk memegang kendali perusahaan dan juga menjaga fokus usaha pada perusahaan agar tidak menyimpang. Nah, perencanaan atau usaha bisnis plan itu adalah dokumen yang harus dipersiapkan sebelum kita melaksanakan kegiatan bisnis tadi. Nah, walaupun bisnis itu beragam dalam aspek produk atau jasa yang diberikan, maka setiap rencana bisnis itu pasti mempunyai beberapa elemen perencanaan pokok perencanaan tersebut. Yang pertama itu ada deskripsi bisnis, yang kedua itu produk, barang atau jasa, yang ketiga itu analisis pasar dan rencana pemasaran, dan yang keempat yaitu ada rencana produksi, dan yang terakhir itu ada analisis keuangan. Nah, jadi dari kelima itu bisa kita simpulkan bahwasanya bisnis plan itu adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang calon wirausahawan yang menggambarkan semua unsur-unsur relevan, baik itu ada unsur internal maupun unsur eksternal mengenai suatu usaha. Dalam bentuk perencanaan terpadu yang meliputi pemasaran, pemodalan, produksi, dan sumber daya manusia. Selanjutnya kita itu akan membahas tentang tujuan dan fungsi membuat rencana usaha. Nah, adapun fungsi membuat bisnis plan itu adalah sebagai panduan bagi kita seorang wirausahawan dalam melaksanakan usahanya. Nah, bisnis plan itu dapat menjadi panduan bagi kita dalam mengoperasikan usaha kita nanti. Selanjutnya itu sebagai bahan penilaian tertulis dalam menilai keberhasilan usaha yang telah dilaksanakan selama ini. Selanjutnya itu gunanya sebagai bahan untuk mengevaluasi kelemahan pencapaian target usaha yang telah terjadi. Hal ini untuk memantapkan langkah selanjutnya berdasarkan kepada pengalaman dan kesalahan-kesalahan yang mungkin telah terjadi pada bisnis di masa lalu. Selanjutnya itu sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dalam menilai kondisi usaha. Nah, selanjutnya itu sebagai dasar dalam memaksimumkan sumber daya yang telah diuraikan, juga untuk memberikan dokumentasi kepada perusahaan sendiri tentang kondisi investasi dan usaha yang dimiliki. Nah, perencanaan usaha itu merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan juga menarik bagi penyandang dana tadi. Nah, seorang wirausahawan itu tentu saja harus mengetahui apa saja alasan yang membuat sebuah rencana bisnis tadi. Nah, rencana usaha itu merupakan salah satu sarana sistematis dalam mempertajam ide bisnis. Dengan adanya bantuan rencana bisnis tadi, maka ide-ide bisnis itu lebih terencana dan sistematis melalui pendekatan standar bisnis yang telah terjadi. Nah, yang akan perlu kita ketahui adalah siapa saja pasar atau konsumen potensial, bagaimana proses pemasarannya, serta bagaimana proses operasional dari bisnis yang sedang kita jalani tadi. Nah, di samping itu juga terdapat 3 fungsi rencana usaha bagi seorang wirausahawan, yaitu sebagai rencana aksi atau disebut dengan action plan, yaitu membantu seorang wirausahawan bergerak dan mengambil tindakan bisnis. Selanjutnya yaitu sebagai peta jalan atau roadmap, yaitu menjadi alat yang sangat berguna agar usaha tetap pada arah yang kita inginkan tadi. Selanjutnya itu sebagai alat penjualan atau sales tool.
yaitu sebagai alat bantu penjualan, sehingga sebuah perencanaan usaha itu merupakan alat yang bisa digunakan untuk meyakinkan investor untuk menempatkan investasinya di usaha kita tersebut. Nah, yang selanjutnya itu tentang prinsip business plan tadi. Nah, business plan ini ternyata juga memiliki sebuah prinsip yang diantaranya yaitu yang pertama itu perencanaan usaha dapat diterima dari semua pihak. Yang kedua itu perencanaan usaha bersifat fleksibel dan realistis. Yang ketiga itu perencanaan usaha itu mencakup seluruh aspek kegiatan usaha kita. Selanjutnya itu perencanaan usaha itu merumuskan cara-cara kerja usaha yang telah efektif dan efisien. Selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah tentang format dari rencana usaha atau bisnis plan tadi. Nah, bagian pendahuluan yang memuat alasan-alasan penyusunan, isi yang memuat aspek-aspek perusahaan yang telah dirancang, dan penutup yang memuat pelajaran-pelajaran penting yang diperoleh dari proses pembelajaran ini. Nah, jika kita melihat struktur rancangan usaha tersebut, memang agak berbeda dengan proposal bisnis yang umumnya dibuat. Namun, setidaknya apa yang tertuang dalam rancangan usaha yang disusun tadi dapat disarikan menjadi sebuah proposal bisnis. Karena semua aspek-aspek yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal bisnis tertuang dalam rancangan usaha atau terutama kepada aspek-aspek perusahaan yang telah dirancang. Nah, berikut ini contoh format yang dapat digunakan dalam penyusunan rancangan usaha dalam pembelajaran. Di antaranya itu ada halaman, yang selanjutnya ada judul, halaman, pengesahan, ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar latihan, dan serta ringkasan yang eksekutif. Selanjutnya itu materi tentang perencanaan bisnis yang baik. Nah, perencanaan bisnis yang baik itu adalah perencanaan yang dalam penulisannya memperhatikan antara indikator seperti sederhana, yaitu perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah untuk dilaksanakan. Di dalam itu mengandung kemudahan dan kepraktisan. Selanjutnya itu ada spesifik yaitu konkret, yaitu terukur spesifik dalam waktu, personalisasinya dan anggarannya. Yang ketiga itu realistik, yaitu realistik dalam tujuan, anggaran maupun target dalam pencapaian waktu yang kita kejar tadi. Selanjutnya itu ada komplit atau lengkap, yaitu perencanaan yang lengkap, yang semua elemen-elemen itu lengkap. Selanjutnya itu ada perencanaan yang baik, itu adalah perencanaan usaha yang memiliki unsur kelengkapan bisnis plan secara konkret seperti hal-hal ini. Yang pertama ada kejelasan latar belakang pemilihan jenis usaha atau sumber ide usaha yang akan kita bangun tadi. Yang kedua itu ada kejelasan visi, misi, dan tujuan usaha yang kita bangun tadi. Yang ketiga itu kelengkapan dan ketetapan analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang keempat itu adanya kesesuaian bidang usaha dengan ide usaha tadi. Yang kelima itu ada kejelasan jenis produk atau barang dan jasa. Yang keenam itu ada kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk tadi. Yang ketujuh ada ketetapan lokasi usaha. Yang kedelapan itu kesesuaian perencanaan waktu. Yang kesembilan itu dampak positif usaha itu terhadap lingkungan seperti lingkungan ekonomi, sosial, dan lingkungan alam serta lingkungan masyarakat. Yang kesepuluh itu dampak positif kecermatan menentukan risiko bisnis dan pengelolaannya. Yang ke-11 itu kejelasan dan kelengkapan paparan perkembangan usaha yang sudah berjalan itu, khusus untuk exciting business. Yang ke-12 itu ada ada kejelasan target dari konsumen yang akan kita tuju tadi. Selanjutnya itu ada kejelasan wilayah pemasaran, tempat kita memasarkan produk kita tadi. Terus ada kecermatan menilai situasi persaingan kita tuh harus cermat dalam menilai situasi persaingan yang terus terjadi. Yang selanjutnya itu ketetapan menentukan jumlah dan harga produk. Dan saat membangun usaha itu kita harus menentukan atau menetapkan jumlah harganya dan juga produk yang akan kita buat tadi. Selanjutnya itu ada ketersediaan bahan baku, alat, proses produksi, dan kapasitas produksi. Selanjutnya itu ada kejelasan bentuk usaha. Usaha kita itu harus jelas struktur organisasi dan personilnya, sesuai dengan tim,
pengelola, dan keahliannya, serta jumlah tenaga kerja yang akan bekerja pada perusahaan kita tadi. Yang selanjutnya itu ada kecermatan menghitung kebutuhan investasi dan modal kerja. Kita tuh harus cermat cermat dalam menghitung kebutuhan investasi dari usaha yang akan kita bikin tadi. Selanjutnya itu ada kecermatan membuat prediksi arus kas, laporan dan laporan arus kas perusahaan kita tadi. Yang terakhir yaitu ada kecermatan menyusun rencana laba dan rugi. Kita itu harus dengan teliti menyusun laporan laba dan laporan rugi kita agar usaha kita itu tahu berapa labanya dan berapa ruginya. Selanjutnya itu ada penyusunan bisnis plan dan sistematika. Nah, penyusunan perencanaan usaha atau bisnis plan itu secara umum dapat disusun dengan sistematika. Dengan urutan yang pertama itu menyusun ringkasan, yang kedua kita perlu menguraikan deskripsi produk, yang ketiga kita perlu membuat analisis pasar, yang keempat kita perlu menyusun perencanaan produksi, yang kelima kita perlu menyusun perencanaan keuangan, yang keenam kita tuh perlu menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya bisnis plan itu adalah dokumen penting yang merinci rencana operasional suatu bisnis, yang menyediakan panduan bagi pemilik bisnis dan tim manajemen dalam mencapai tujuan bisnis tadi. Dengan menyertakan profil bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, rencana operasional, analisis keuangan, dan strategi risiko. Nah, bisnis plan itu sangat membantu kita untuk mengidentifikasi kekuatan, peluang, dan tantangan yang dihadapi bisnis-bisnis serta memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang tepat. Dengan kita menyusun bisnis plan yang paling efektif ini, maka kita sebagai pemilik bisnis dapat menjaga fokus pada visi jangka panjang dari bisnis kita tadi, mengelola sumber daya dengan lebih efisien dan menarik minat investor dari pihak lain yang terlibat dalam bisnis kita tadi. Baiklah, sampai di situ video presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian, saya minta maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.